Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini untuk guna mentadaburi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Pada malam hari ini kita sampai di bab yang ke-65 dengan judul Babu Jarisul. Bab Jarisul, bab tetangga yang buruk. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Jarus Soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, ya. Maka pada kesempatan kali ini kebalikannya, tentang Jarusu, tetangga yang tidak baik, tetangga yang buruk. Imam Al-Bukhari di bab yang ke-65 ini beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 117. Baik, kita baca hadisnya. Imam Al-Bukhari mengatakan, Shadaqah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia adalah Ibnu Hayyan. Sulaiman itu namanya adalah Ibnu Hayyan. Dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id an Abi Hurairah qala, kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan, adalah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Jadi banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya beliau beristi'adzah, meminta perlindungan. Kalau kita perhatikan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat yang berisi tentang isti'adzah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini isinya semua tentang isti'adzah, meminta perlindungan. Nah, hadis ini berisi tentang
di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, yaitu tentang isti'adzah. Dan jarang sekali doa ini kita panjatkan. Berapa kita berdoa kepada Allah dengan doa ini? Allahumma inni a'udzubika min syarri su'i. Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Nah, selama ini kita berdoakan, ya Allah, saya meminta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya meminta perlindungan dari bahaya. Ya, sifatnya masih sangat umum sekali. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa di antara doa perlindungan atau meminta perlindungan yang mesti kita panjatkan, yaitu adalah meminta perlindungan dari tetangga yang buruk. Jadi doa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, isinya itu ada dua. Ya. Yang pertama jalbul manfaah, ya. Yang kedua daf'ul madharrah. Jalbul manfaah itu adalah mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan manfaat untuk kita. Daf'ul madharrah adalah apa? Menolak bahaya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak lepas dari dua ini. Kalau tidak jalbul manfaat, ya, menarik, mengambil manfaat kebaikan untuk kita. Kalau enggak, ya apa? Daf'ul madharrah, menolak bahaya. Ya. Jadi doa yang kita panjatkan, ya, sekali lagi nggak akan terlepas dari dua hal ini. Kalau enggak jalbul manfaat, ya daf'ul madharrah, menarik kebaikan, ya, atau menolak bahaya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk ibadah yang paling agung. Doa, doa itu termasuk ibadah yang paling agung. Ya, apalagi tentang apa, isti'adzah, ya, atau isti'anah. Ya, apa isti'anah? Kalau isti'adzah tadi meminta apa? Perlindungan, ya. Kalau isti'anah meminta pertolongan. Ini doa atau ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Karena ibadah ini sering disebutkan di dalam kitab-kitab tauhid. Allah katakan di dalam ayat yang sering kita baca, ya, ketika kita sholat, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertanyaannya, apa hukum meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada makhluk, kepada sesama manusia? Boleh nggak, Pak? Jadi Allah katakan di dalam ayatnya bahwa kita sudah berjanji, ya, kepada Allah, kita akan hanya menyembah kepada Allah, kita hanya akan meminta pertolongan kepada Allah. Setuju nggak, Pak? Nah, lantas pertanyaannya, apa hukum meminta pertolongan kepada selain Allah? Kan sering di sosial kita, ya, kita meminta pertolongan kepada manusia. Jangan-jangan salah, ya? Jangan-jangan nggak boleh. Apa hukumnya, Pak? Nah, makanya ini sangat penting di dalam, ya, perlu kita sampaikan di dalam kita tauhid. Ini dibahas. Apa hukum meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, saya bawa kitabnya. Di sini dijelaskan bahwa al-isti'anah atau al-isti'adzah, ya, itu setidaknya ada 5, ya, 5 macam, 5 tipe. Yang pertama al-isti'anatu billah, ya, meminta pertolongan, atau al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan kepada Allah. Al-mutadammanatu li kamalid dzul minal 'abdi li rabbih, yang mencakup di dalamnya kesempurnaan kerendahan diri. Jadi benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya, seorang hamba kepada Tuhannya. Wa tafwidul amri ilaihi, dan menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah. Maka ini dikatakan hadan naw'u wa 'ala hada yakunu sarfu hada an-naw'u li ghairi Allah ta'ala syirkan mukhrajan minal millah. Maka jika perkara ini, tipe isti'anah atau isti'adah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya apa? Syirik, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk, ya, meminta tolong, atau al-isti'adatu bil makhluk, meminta tolong kepada apa? Kepada makhluk. Ala amrin qadirin alaihi, ya, pada perkara yang dia mampu, ya, pada perkara yang dia mampu. Fahadihi ala hasbil musta'an alaihi, ya, maka ini tergantung yang apa dimintai tolong. Fa in kanat ala birrin, ya, jika dia meminta tolong pada perkara kebaikan, fahiya jaizatun lil musta'in, maka ini boleh bagi orang yang meminta tolong, masyru'atun lil mu'in, dan dianjurkan, ya, bagi orang yang menolongnya. Wa in kanat 'ala ithmin fa hiya haramun 'alal musta'ini wal mu'in. Apabila pada perkara yang dosa, ya, perkara maksiat, maka diharamkan bagi yang meminta tolong atau yang memberi pertolongan. Jadi yang kedua, meminta tolong, meminta perlindungan kepada makhluk yang dia mampu, maka ini diperbolehkan, ya, pada perkara yang baik, dan diharamkan pada perkara yang haram, ya, atau maksiat. Yang ketiga, al-isti'anah atau al-isti'adah bi makhluqin hayyin hadirin, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada makhluk hidup yang hadir, yang ada di hadapan kita. Ghairu qadirin, dan dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan atau memberikan perlindungan. Fahadhihi laghun, maka ini sia-sia. Di sini diberikan contoh, an yasta'ina bi syakhsin dha'if ala hamli syai'in thaqil, seperti ketika seseorang meminta bantuan, meminta perlindungan kepada orang yang lemah, ya, untuk bisa mengangkat barang yang berat. Ya percuma, tidak ada gunanya. Bapak-bapak minta bantuan sama saya, pinjam uang 500 juta gitu. Percuma nggak, Pak? Hah? Percuma. 50 juta aja nggak ada, paling 500 juta gitu. Percuma, lalu sia-sia. Ghairu qadir, karena nggak mampu. Ya. Yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan, ya, meminta tolong, au isti'adah, meminta perlindungan kepada mayit secara mutlak, au bil ahya'i ala amri ghaibin, atau kepada orang yang masih hidup pada perkara ghaib. La yaqdiruna ala mubasyarati, fa hadha syirkun, yang dia tidak mampu untuk membantu, ya, mengetahui perkara yang gaib, maka ini hukumnya syirik. Nah, kalau datang ke mayit meminta pertolongan, ya jelas ini datang kepada orang yang hidup, ya, dan meminta pertolongan atau perlindungan, ya, pada perkara-perkara yang gaib. Misalnya datang ke dukun, ya, datang ke orang pintar untuk mengetahui perkara-perkara gaib, haram hukumnya, ya, tidak diperbolehkan. Al-khamis, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah, wa hadhihi masyru'atun bi amrillah ta'ala. Meminta pertolongan atau meminta perlindungan bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah, dengan amal-amal dan keadaan yang dicintai oleh Allah, dengan amal soleh, dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka ini disyariatkan. Nah, jadi jawabannya Pak, boleh nggak Pak minta tolong kepada sesama manusia? Boleh, selama, ya, pertama
pada perkara yang baik. Ya. Yang kedua, pada perkara yang dimintai tolong tadi mampu untuk mewujudkan. Baik. Hadirin jemaahnya dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, pada dasarnya ya, meminta tolong kepada meminta tolong ya atau meminta perlindungan itu hanyalah kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian meskipun kita dianjurkan atau diperbolehkan meminta tolong ya kepada sesama manusia, maka seyogyanya ya, semaksimal mungkin kita tidak meminta tolong yang pada perkara dunia. Seharusnya itu sebaliknya, kitalah yang mesti sering memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Kan itu. Jangan sering-sering kita minta bantuan atau minta tolong kepada orang lain. Ada seorang ulama yang mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin ya, itu ketika dia sholat malam. Wa izzu istibanahu 'anil nas. Dan kemuliaannya juga, kehebatannya juga itu dia tidak tergantung kepada manusia. Jadi dia semaksimal mungkin menyelesaikan urusannya sendiri. Ya, tidak gampang untuk minta bantuan atau minta pertolongan kepada orang lain. Nah, hadirin jemaahnya dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi SAW tadi di antara doanya yang beliau panjatkan ya, adalah meminta perlindungan kepada atau dari tetangga yang buruk. Fi daril muqam. Ya. Jadi kalimat darul muqam ini ya, ada dua definisi atau dua pengertian. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan darul muqam di sini adalah akhirat. Jadi Nabi SAW meminta perlindungan ya, kepada Allah dari tetangga yang buruk di akhirat. Berarti Nabi meminta perlindungan dari apa, Pak? Neraka. Neraka atau surga? Neraka. Karena di surga ya, ada nggak tetangga yang buruk? Nggak ada. Yang buruk-buruk itu semuanya di neraka. Maka secara tidak langsung Nabi SAW di dalam hadis ini beliau meminta perlindungan dari Allah ya, atau kepada Allah dari tetangga yang buruk di neraka. Kenapa Nabi SAW meminta perlindungan tetangga yang buruk di neraka? Di dalam kalimat berikutnya, fa inna jarat dunya yatahawwal. Karena tetangga dunia itu berubah-ubah. Tetangga dunia itu berganti-ganti. Ya. Mungkin tahun ini tetangga kita fulan A. Ya, bisa jadi tahun berikutnya tetangga kita berubah, fulan B, fulan C. Ya karena mungkin dia cuma ngontrak sementara di situ. Atau kitanya. Ya, kitanya hanya sementara tinggal di situ. Ya. Maka kita akan ketika pindah akan menjumpai tetangga-tetangga baru. Yatahawwal. Fa inna jarat dunya yatahawwal. Tetangga dunia itu berubah-ubah. Apalagi yang masih ngontrak, ya. Itu sering sekali setiap tahun pindah gitu kan, ya, sering sekali mendapatkan tetangga baru. Nah, kenapa Nabi SAW ini ya, meminta perlindungan dari tetangga yang buruk di neraka? Kenapa, Pak? Karena tetangga buruk di neraka itu enggak hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun seperti tetangga di dunia. Berapa tahun tetangga buruk di neraka? Ya bisa 1000 tahun, ya 2000 tahun. 1 hari dunia berapa? 1000 tahun di akhirat. Tinggal dikalikan. Berapa lama kita bertetangga dengan
tetangga yang buruk tadi. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari tetangga yang buruk di akhirat atau di neraka. Ini makna yang pertama. Ya. Atau ini, sebelum kita masuk ke makna yang kedua, ya. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang lain, beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Jadi seseorang itu nanti di akhirat itu dikumpulkan dengan orang yang dia cintai ketika di dunia. Sekarang kita hidup, kita di dunia, kita ngefans sama siapa? Maka kita nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kita fans, yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai di dunia ini adalah orang yang baik, ya, maka kita akan berkumpul dengan dia di akhirat. Kalau yang kita cintai tadi orang yang buruk, orang jahat, maka kita juga akan dikumpulkan dengannya di akhirat nanti. Maka kenapa sangat penting sekali, ya, kita harus berhati-hati di dalam memilih teman, di dalam memilih teman sejauh. Jangan sampai kita salah memilih teman. Jangan sampai kita salah di dalam memilih kekasih. Bukan kekasih pasangan suami istri, tapi orang yang kita teladan, orang yang kita fans. Kalau yang kita cintai, kita fans adalah orang-orang yang sering sering buka Allah, sering makan haram, riba dan segala macam. Maka kita otomatis di akhirat akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita cinta kepada mereka, maka di akhirat juga Allah akan kumpulkan kita dengan mereka. Maka Imam Syafi'i, ya, beliau pernah mengatakan, uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya cinta dengan orang-orang soleh meskipun saya tidak termasuk dari golongan mereka. Imam Syafi'i orang soleh bukan? Tawadhu'nya beliau, saya cinta dengan orang-orang soleh meskipun saya tidak termasuk ke dalam orang yang soleh. Jadi sekali lagi bahwa al-mar'u ma'a man ahab. Ya, seseorang itu di akhirat kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makna yang kedua, ya, makna dari darul muqam, ya, adalah tempat tinggal. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa ya? Domisili lah, ya. Tempat menetap kita di dunia ini di mana? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan, ya, kepada Allah dari tetangga yang buruk di dunia. Karena efeknya luar biasa, efek negatif yang akan kita rasakan ketika kita bertetangga dengan tetangga yang buruk. Ya. Sebelum kita membahas efek buruk yang akan kita dapatkan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita, ya, untuk bertetangga dengan tetangga yang sifatnya buruk. Bagaimana sikap kita, Pak? Syekh Al-Utsaimin, ya, salah satu imam Masjid Nabawi, beliau pernah ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Bagaimana sikap kita, ya, solusinya, ya, ketika Allah sudah takdirkan kita, ya, bertetangga dengan tetangga yang buruk. Ya, sekali lagi, ya, al-jaru qabla dar. Ya, tetangga itu sebelum rumah. Ya, sebelum kita cari tempat tinggal, sebelum kita cari rumah, pastikan dulu sekitar lingkungan kita. Bagaimana orang-orang. Yang pertama, ya, ketika Allah takdirkan, Allah memberikan kita tetangga yang buruk, maka yang pertama sekali adalah bersabar.
bersabar dengan keburukan yang dilakukan oleh tetangga kita. Siap gak Pak? Siap sabar gak Pak? Kalau ada tetangga yang buruk. Karena teorinya mudah sekali Pak, sabar. Tapi prakteknya nggak mudah. Pasti ada kalanya kita terpancing juga ikut menjadi tetangga yang buruk. Tetangga selalu mengetuk rumah dengan cemoohan, dengan celaan, dengan hinaan. Bisa masih sabar Pak? Tiap hari mungkin ngelemparin orang gitu kan, ngisengin tanamannya, dijatuhin ke got gitu kan, mata lampunya tiba-tiba diputusin. Tapi alhamdulillah ya, di sini nggak ada ya tetangga yang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ketika Allah mungkin mentakdirkan kita bertetangga dengan orang yang seperti ini, maka yang pertama sekali adalah bersabar. Ya. Innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas, surga. Yang kedua, ya, adalah dengan menasihati. Ya, menasihati tentu dengan nasihat yang lembut, mengingatkan dengan peringatan yang lembut. Yang ketiga adalah dengan mendoakannya. Jangan lupa, ya, meskipun dia orang yang buruk kepada kita, ya, kita mesti selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah, diberikan petunjuk, ya, agar tidak menzalimi kita lagi. Jadi syariat Islam datang itu untuk memberikan solusi-solusi. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, bagaimana dengan bertetangga orang yang buruk, ya, seperti itu solusinya. Sabar, nasihati, ya. Kalau sudah mentok ya doakan dengan doa yang baik-baik. Hadirin jemaahnya dimuliakan oleh Allah. Apa dampak negatif yang akan kita rasakan, ya, ketika kita bertetangga dengan tetangga yang buruk? Dampaknya luar biasa. Yang pertama dari sisi agama, ya, ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh perbuatan buruknya. Kalau misal seseorang yang sering melihat tetangganya melakukan kemaksiatan, kerjaannya tiap hari minum-minuman gitu kan di rumahnya, ya, maka ini akan sangat mempengaruhi hatinya, sangat mempengaruhi. Berkurangnya semangat di dalam beribadah. Ya, karena apa? Ya, karena tetangga yang buruk tadi, ya, itu tidak peduli dengan agama. Ya, mereka mencela orang-orang yang apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ke masjid. Apa yang ke masjid? Atau miskin-miskin aja, nggak pernah jadi kaya, akan sangat berpengaruh. Ya, dampaknya terhadap semangat kita di dalam beribadah. Dampak sosial juga akan kita rasakan ketika kita bertetangga dengan tetangga yang buruk. Ya, suasana akan nggak nyaman sekali ketika kita bertetangga dengan tetangga yang buruk. Apalagi anak, ya, anak akan sangat merasakan dampak negatif bertetangga dengan orang yang buruk, yang akan terkontaminasi dengan akhlak yang buruk. Dampak psikologis juga akan kita rasakan, ya, jika kita bertetangga dengan tetangga yang buruk. Apa dampak psikologis yang akan kita rasakan? Cemas gitu kan, ya, tiap hari gimana? Gak cemas tiap hari digangguin, dicela, ya, dijelek-jelekin, bunganya dirusak, tanamannya dirusak, ya, lampunya dipecahin, akan merasa stres,
takut, tidak aman, dan seterusnya. Nah, maka ini dampak-dampak yang akan kita rasakan, dampak negatif ketika kita bertetangga dengan orang-orang yang buruk. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara nasihat para ulama, ya, nasihat yang pertama dari Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan tetangga yang buruk, ya, bisa menjadi fitnah di dalam agama. Ya, tadi kita sudah sampaikan bagaimana dampak negatif, ya, yang akan kita rasakan dari sisi agama. Jika engkau tidak sabar, ya, dia bisa menyeretmu ke dalam keburukan atau membuatmu meninggalkan kebaikan. Kalau kita nggak mau sabar, ya, bertetangga dengan tetangga yang buruk, maka pasti dia akan menyeret kita, ya, ke dalam keburukan dan membuat kita meninggalkan kebaikan. Nasihat kedua, nasihat Umar bin Khattab, beliau mengatakan tidaklah seseorang tinggal di lingkungan yang rusak kecuali dia akan ikut rusak, meskipun sebelumnya dia adalah orang yang soleh. Ya, makanya sekuat apapun iman seseorang, ya, jika dia terus-menerus melihat kemaksiatan, dia mendengar kemungkaran, melihat kemungkaran, ya, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa dengan kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Makinlah pentingnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, al-jaru qabla dar, ya, tetangga itu harus lebih diprioritaskan daripada tempat tinggal itu sendiri. Ini yang pertama, ya, bahwa Nabi SAW meminta perlindungan, ya, kepada Allah dari tetangga yang buruk, ya, baik di akhirat ataupun di dunia. Kemudian hadis yang kedua, masih di bab yang sama, Imam Bukhari mengatakan, Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Maghrib mengabarkan kepada kami, dia berkata, Barid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah an Abi Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, hatta yaqtular rajul jarahu wa akhahu abahu, sampai seseorang tega, ya, berani membunuh yang pertama jarahu, tetangganya, wa akhahu, dan saudaranya, wa abahu, dan bapaknya, ya. Tentu ini yang dimaksud dengan tanda kiamat kecil. Jadi tanda kiamat itu ada dua, ya. Ada kubro, ada sughra. Ya. Kalau kubro min alamatil kubro, di antara tanda-tanda alamat kubro, yaitu kiamat besar. Apa, Pak? Jadi kalau perkara ini, hal ini sudah terjadi, maka bentar lagi kiamat. Mungkin dalam hitungan hari atau bulan. Di antaranya apa? Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya. Ini tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat kecil, ya, meskipun sudah banyak keluar, ya, dari dulu, ya, tapi tanda-tanda ini apa? Merupakan tanda yang kiamat itu, ya, bisa dikatakan masih lama, ya, meskipun sering terjadi. Ya, banyak di antara tanda-tanda kiamat kecil, ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ini, yang pertama adalah apa? Yaqtul ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu.
Ketika seseorang tega berani membunuh tetangga, saudaranya, dan bapaknya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika di zaman mereka itu sangat tahu sekali, sangat paham sekali bagaimana memperlakukan tetangganya, bagaimana cara memperlakukan saudaranya, bagaimana cara memperlakukan orang tuanya. Maka hari ini kita tinggal menjawab hadis ini. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, itu mereka belum paham, artinya nggak kebayang di dalam benak mereka bagaimana mungkin seseorang itu membunuh tetangganya, nggak kebayang di dalam benak mereka, nggak paham. Bagaimana paham? Suatu saat ada atau Nabi SAW suatu saat itu bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang seseorang yang mencela kedua orang tuanya? Maka para sahabat balik tanya, bagaimana mungkin seorang anak berani tega mencela kedua orang tuanya? Berarti kan pemahamannya kan jangankan membunuh, mencela aja nggak ada di dalam benak mereka seperti itu. Bagaimana mungkin seorang anak itu berani mencela kedua orang tuanya? Maka Rasulullah menjawab, apa yang dimaksud dengan mencela kedua orang tuanya? Ketika seseorang mencela orang tua temannya, maka kemudian temannya tadi mencela orang tuanya. Jadi nggak secara langsung anak mencela orang tuanya, tapi fulan mencela orang tuanya orang lain, kemudian orang lain tadi balik mencela orang tuanya. Inilah yang dikatakan sebagai mencela orang tua. Jadi secara tidak langsung ketika dia mencela orang tua orang lain, maka dia mencela orang tuanya sendiri. Jadi enggak masuk di dalam benak mereka bagaimana mungkin seorang anak itu mencela kedua orang tuanya. Maka hari ini kita dapat menjawab, melihat kenyataan bagaimana banyak sekali seorang anak yang berani mencela kedua orang tua. Jangankan mencela, kita juga bisa menjawab hadis Rasul ini. Bagaimana mungkin orang berani membunuh tetangganya? Ada nggak? Banyak. Kita sering saksikan, entah itu di depan mata kita sendiri atau kita lewat televisi, membunuh saudaranya, adiknya dibunuh, kakaknya dibunuh. Karena apa? Rebutan warisan, nggak terima bagiannya cuma sedikit, bunuh. Tega membunuh bapaknya. Ada anak yang membunuh bapaknya, kan? Bapak saya lama banget ini matinya gitu kan, ingin cepat dapat warisan. Atau gara-gara dia dibelikan motor, tega untuk membunuh. Gara-gara nggak dibelikan handphone, bunuh. Oke, ini PR untuk kita, untuk generasi kita, anak-anak kita, bagaimana kita mendidik mereka dengan didikan yang benar, dengan didikan yang Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, la tazulu dunya hatta ya'tiyan nas
ya'tiyanna sayyum. Dunia ini nggak akan hilang. Artinya nggak akan terjadi kiamat sampai datang kepada manusia suatu masa, suatu hari. La yadril qatilu fima qadar. Sampai datang suatu hari, seorang pembunuh itu dia nggak mengetahui, dia nggak ngerti kenapa alasan dia membunuh. Nggak masuk akal alasannya, Pak. Ya tadi, gara-gara nggak diberikan handphone, nggak masuk akal. Wala yadril maqtul fima qutila. Dan yang dibunuh juga itu nggak ngerti, nggak tahu apa alasan dia dibunuh. Ini seperti keadaan zaman jahiliyah itu. Ya, bagaimana anak-anak perempuan ya itu dibunuh. Bi'ayyidan min qutilat. Karena alasan dosa apa? Ya, mereka anak-anak perempuan itu dibunuh. Kalau mereka alasan orang-orang jahiliyah ngabisin beras, atau kalau kita ngabisin beras, nggak bisa kerja, ya, bikin miskin. Jadi alasan itu nggak masuk akal. Pun sama zaman sekarang. Bagaimana seorang pembunuh ya, yang membunuh tanpa alasan? Bagaimana seorang yang dibunuh nggak tahu alasan kenapa kok saya dibunuh? Nah, ini sudah terjadi di lingkungan kita. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi SAW memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya, seseorang tega membunuh saudaranya, tetangganya, saudaranya, dan yang dimaksud pembunuhan di sini ya, itu bukan pembunuhan sesama antar atau selain agama, ya, tapi sesama kaum muslim, sesama kaum muslim. Baik, bab yang berikutnya, bab yang ke-66. Imam Bukhari di bab yang ke-66 ini beliau mencantumkan 2 hadis. Tapi insya Allah yang kita baca 1 hadis dulu, karena hadis yang kedua ini sangat panjang, ya, 1 halaman sendiri, ya, 1 halaman. Jadi insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya insya Allah. Judul kayaknya dikit tuh, 1 hadisnya dikit, biar pekan depan nggak kebanyakan ini. Sudah masuk isek kok? Berapa menit lagi Syah? Komat? Setengah menit lagi komat? Oh enggak, masuk. Enggak apa-apa. Bentar lagi Pak. Lagi ya? Tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu tetangga. Ya. Imam Bukhari mengatakan Musaddad mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, dia berkata Al-A'mash mengabarkan kepada kami, dia berkata Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, dia berkata Sami'tu Abu Hurairah yaqul qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Ini saya percepat. Aku mendengar bahwa Abu Hurairah mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, oleh seorang sahabat dengan pertanyaan seperti apa? Inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Ya, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar. Sesungguhnya ada seorang fulanah, laki-laki atau perempuan? Fulanah, perempuan. Ya, sesungguhnya ada seorang perempuan yang dia takum menggunakan fi'il mudhari, berarti rajin, ya, gemar sholat malam, wa tasumun nahar, dan gemar puasa sunnah. Ya, seorang perempuan yang gemar sholat malam dan puasa sunnah. Wa taf'al, dan dia mengerjakan berbagai macam kebaikan. Wa tasaddaqu,
dan dia bersedekah. Luar biasa nggak? Seorang perempuan yang gemar sholat malam, gemar puasa sunnah, gemar melakukan amal soleh, kebaikan, dan gemar bersedekah. Akan tetapi yang poinnya setelahnya waktu di jirona lisannya. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan perkataannya, ya, dengan omongannya. Omongannya selalu nyakitin hati tetangganya. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha. Maka Nabi mengatakan tidak ada kebaikan ya baginya. Hiya min ahli nar. Dia termasuk calon penghuni neraka. Ini ilmu yang nggak akan pernah hilang, Pak. Ilmu lidah ini nggak akan pernah hilang. Akan terus abadi. Karena Allah sering sekali ya, memberikan peringatan ya, bagi bahayanya lisan. Tentang anak kepada orang tuanya, ya, pada ta'ullahu ma'ufin wala tanharhuma. Jangan berkata jangan mencela, jangan membentak, ya, jangan mencela orang tua. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana bahayanya lisan ini? Ya. Jadi lisan yang kita punya ini kecil, ya, itu bisa membuat orang babak belur, ya. Bisa berdarah-darah gitu kan, bisa lisan? Ya enggak loh. Kalau ditonjok babak belur, ini enggak? Yang luka apa? Hati. Ya, lisan itu bisa membuat hati seseorang sakit, dan ini dampaknya, efeknya jauh lebih besar ya, daripada hanya sekedar sakit fisik. Makanya Allah sering memberikan peringatan ya, tentang lisan. Ya. Talak lewat apa, Pak? Lewat lisan. Ya. Banyak sekali ya, Allah memberikan penjelasan ya, tentang lisan. Makanya ini ilmu yang mahal, ya, ilmu yang sangat mahal. Ya, kita nggak boleh meremehkan. Bisa jadi ada sebuah komplek mewah, rumahnya megah-megah, ya, tapi kondisinya sangat panas. Apa maksudnya? Ya, dengan tetangga yang akur, ya, dengan tetangga dingin, ya, nggak pernah saling sapa dan saling bermusuhan. Ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita ya, memiliki rumah-rumah mewah, ya, tapi dengan tetangga kita ya, lisannya tidak dijaga. La khairah, tidak ada kebaikan untuknya. Ya. Dia min ahliha, dia termasuk penghuni neraka. Qalu, ya, para sahabat juga bertanya, wa fulana tusalli al-maktubah. Dan ada seorang perempuan yang dia hanya sholat wajib saja, sholat 5 waktu saja, nggak sholat malam, nggak rajin sholat malam. Wa tasaddaqu bi atwarin, dan dia hanya bersedekah dengan atwar. Atwar itu di sini dikatakan potongan keju. Wala tu'zi ahadan, akan tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun, ya, termasuk tetangganya. Maka kata Rasulullah, Rasulullah SAW, dia min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Padahal Pak, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, jika sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan ya, itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, diberikan penawaran yang sangat menarik,
udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dengan pintu manapun yang kamu inginkan. Ya, sebetulnya perempuan itu ya susah-susah gampang masuk surga. Ya, tinggal sholatnya dijaga, kemudian puasanya dijaga, taat sama suami, sudah masuk ke dalam surga. Jadi nggak perlu lagi nambah amal-amal sunnah. Berbeda dengan kita yang harus memperbanyak amal-amal sunnah untuk menutupi lubang-lubang yang ada di amal-amal fardu kita. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bab yang ke-66, hadis yang ke-119. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali di bab yang sama. Masih ada satu hadis lagi di bab ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami. Qul hadza, kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.